Sejak kecil, ada aturan aneh di rumahku. Aturannya begini, kalau ayahku pulang kerja dan pakai topi merah di dalam rumah, tidak ada seorang pun yang boleh bicara padanya. Sama sekali, bahkan untuk minta garam di meja makan pun dilarang. Itu nggak setiap hari, biasanya seminggu sekali atau 2 kali. Begitu ayah masuk rumah dengan topi merah, suasana langsung berubah. Ibu menaruh piring makan di depannya tanpa sepatah kata. Aku dan adikku pura-pura sibuk di kamar. Kalau butuh sesuatu di ruang tamu dan ayah ada di sana, ya harus tunggu. Aku dulu mengira ini wajar, seperti aturan, jangan ganggu ayah kalau lagi nonton bola. Bedanya, di rumahku tandanya ya topi merah itu. Bahkan kalau ada temanku main, aku bisik ke mereka, hari ini topi merah, dan mereka langsung tahu harus main di luar. Saking terbiasanya, aku pernah kena masalah di sekolah. Guru pengganti pakai topi merah, dan otomatis otakku mikir, jangan bicara. Aku akhirnya dimarahi karena dianggap tidak sopan. Ibu pun sangat tegas. Pernah adikku minta tolong ayah bantuin PR pas hari topi merah, ibu langsung narik tangannya kencang sampai membekas lalu nyeret dia ke kamar. Setelah itu ibu minta maaf, tapi tetap bilang, kamu harus hormati ayahmu. Pas SMA aku sempat bertanya, kenapa sih harus begitu? Ibu cuma jawab, ayahmu kerja keras. Kadang dia butuh waktu tenang. Topi itu tanda supaya kita tahu kapan harus kasih dia ruang. Dan aku percaya aja, waktu kuliah, aku cerita ke teman kos soal aturan ini. Mereka ketawa, kira itu cuma kebiasaan unik keluarga. Aku pun nganggapnya enteng. Sampai tahun lalu, aku pulang ke rumah pas acara kumpul keluarga. Saat makan malam, ayah pakai topi merah. Semua diam, suasana tegang. Pacarku, yang sudah aku ingatkan berkali-kali, tiba-tiba kelepasan ngomong, Pak, bisa tolong oper lauknya. Langsung hening, tangan ayah berhenti, rahangnya mengeras. Lalu dia berdiri, masuk ke garasi tanpa sepatah kata. Ibu langsung nangis di meja makan. Pacarku panik minta maaf, sementara aku kesal sekaligus bingung, kenapa sih sampai segitunya. Cuma gara-gara topi bodoh itu. Nanti malamnya, adikku bilang ke aku, Kak, kamu beneran gak ngerti ya? Topi merah itu bukan soal ayah capek. Ternyata topi merah itu tanda ayah sedang menahan diri buat gak mukulin kami. Dia mulai pakai topi itu setelah pernah bikin ibu lebam parah waktu aku masih balita. Sejak itu dia ikut terapi emosi, dan disarankan bikin tanda khusus supaya keluarga tahu kapan dia lagi berbahaya. Harusnya cuma sementara, tapi akhirnya jadi aturan keluarga selama puluhan tahun. Adikku tahu karena pernah lihat ibu nutupin memar dengan make up. Ibu memohon supaya jangan cerita ke aku, katanya aku terlalu sensitif. Jadi, selama ini aku kira kami menghormati ayah yang lelah kerja. Padahal sebenarnya kami sedang berjalan di atas bom waktu. Setiap hari topi merah adalah hari di mana ayah hampir meledak. Yang bikin aku makin hancur, beberapa hari lalu aku telepon ibu, tanya kabar ayah. Dari belakang terdengar suaranya. Ibu santai bilang, oh, ayahmu lagi topi merah, nak. Besok aja dia telepon balik. Puluhan tahun terapi, tapi ayahku masih butuh topi merah hanya untuk menahan diri agar tidak menyakiti keluarganya. Dan aku tumbuh besar mengira itu cuma aturan aneh keluarga.